Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita menginginkan agar sholat yang dilakukannya sampai pada puncak kekhusyuannya. Namun pada kenyataan dan realitanya tidak setiap kita sanggup mencapai puncak kekhusyuan itu sebagai syarat mutlak agar salat kita menjadi sempurna. Kemudian pertanyaannya adalah apa kendala dan bagaimana solusinya agar kita bisa melaksanakan salat khusyuk dengan sebaik-baiknya atau khusyuk dalam salat dengan lebih baik dan sempurna. Beberapa langkah ini mungkin bisa menjadi panduan ringkas agar kita bisa khusyuk, bisa lebih baik pada saat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ada yang disebut dengan i'dad wal istidad, preparation, persiapan. Kita hendaklah dilakukan dengan cara yang matang dan sebaik-baiknya. Kita akan sangat bisa khusyuk apabila pada saat kita menjelang waktu sholat, kita telah merasa bahwa sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun azan belum dikumandangkan. Inilah yang disebut dengan rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bahkan kalau bisa saya lihat, saya katakan wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bi rabbis samawati wal ard. Seseorang lelaki, seseorang yang hatinya terpaut dengan Rabb, dengan Tuhan langit dan bumi. Nah, tatkala azan sudah terdengar dan sudah dikumandangkan, maka tentu saja kita bersegera untuk melaksanakan atau mengambil air wudu. Atau lebih tepatnya agar kita lebih khusyuk, maka kita berwudu sebelum azan dikumandangkan. Tatkala kita dengan hangat menyambut azan dan panggilan sholat itu dari hati yang terdalam, kemudian kita ingat bahwa suatu saat kita juga akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar, dan kita ingin agar Allah menyambut kita dengan sebaik-baiknya, dengan senyumnya, dengan kebahagiaan yang luar biasa pada saat itu kita capai, maka kita juga harus berbahagia tatkala panggilan sholat itu tiba dan kita dengan lapang dada dan hati terbuka menyambut panggilan itu secara benar, secara baik, tepat waktu. Kemudian agar sholat kita juga bisa khusyuk, maka langkah kedua adalah kita tatkala mengambil wudhu, maka wudhunya harus sempurna, baik dan benar. Selain yang wajib atau arkanul wudhu yang oleh Allah diperintahkan langsung, kita juga memerlukan sunnah-sunnah yang lain agar kesempurnaan wudhu kita menjadi lebih baik dan lebih pasti. Inilah yang disebut dengan isbaghul wudhu, wudhu yang sempurna. Kemudian ingatlah bahwa tatkala kita bersuci, ingat pula agar kita bukan hanya suci luarnya, tetapi juga pada saat bersamaan hati kita juga menjadi tersucikan oleh air wudhu. Kita di luar, tetapi di dalam juga air wudhu hati dan batin kita semua. Sehingga jangan sampai ada kendala teknis tatkala kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, luarnya sudah baik tetapi batinnya masih kotor, maka akan sangat berat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan benar, karena ada kotoran yang mengganduli, yang membebani kekhusyuan salat kita pada saat proses salat kita berlangsung. Kemudian tatkala kita menutup aurat, kita karena syarat salat adalah menutup aurat, maka pada saat itulah kita juga harus
memastikan diri bahwa kita harus juga menutupi noda-noda kita dengan taubat kita, dengan istighfar kita, penyesalan, rasa malu, dan takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menghadap kiblat, hadapkanlah hati kita secara sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan tersisa hati kita masih menghadap kiri kanan, samping, belakang, pikiran kita lari kemana-mana pada saat kita sedang salat. Kemudian tatkala kita juga sedang berdiri, maka berdirilah seakan-akan di depan kita itu ada orang yang terhormat, kemudian ada orang yang patut kita junjung tinggi martabatnya. Kemudian kita balikkan bahwa apabila kita seakan-akan ada orang terhormat di depan kita dan kita berdiri dengan ta'zim, maka apalah artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berdiri ta'zim kepada Sang Maha Kuasa, ya. Pemirsa rahimakumullah, di samping teknis-teknis seperti ini yang mungkin bisa dilanjutkan dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Bari, Ibnu Abdul Bari ini tentang tadabbur bacaan ayat-ayat bacaan salat maksudnya, yang akan banyak membantu tatkala kita membaca bacaan salat dengan sebaik-baiknya, mentadabburi maknanya sehingga kita tidak blank pada saat kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat terpendek, membaca bacaan ruku kita, i'tidal kita, sujud kita, qu'ud kita atau julus kita, kemudian tahiyat akhir kita dan semacamnya, yang dalam buku ini sangat dirinci dengan luar biasa, dan kita insya Allah akan memaknai bacaan salat kita akan lebih khusyuk karena kita lebih tahu tentang apa yang kita baca, dan pada saat itulah kita betul-betul merasa terjadi munajat cinta dengan Sang Maha Kuasa. Di jantung malam, di rekah pagi, di ubun-ubun siang, menjelang senja, kemudian pada saat senja merah, dan pada saat salat Isya menjelang. Tadabbur kita pada ayat-ayat yang kita baca akan lebih memaknai salat kita, dan salat akan tidak lagi menjadi kabirah, menjadi beban besar, menjadikan kita kesulitan, menjadikan kita berat untuk melangkah. Tetapi dengan tadabbur bacaan ayat-ayat yang ada atau bacaan salat kita, maka kita akan menjadi ringan, hati kita menjadi tentram, pikiran kita menjadi fokus, dan lebih daripada itu adalah kita seakan bermesra dengan Sang Maha Kuasa dalam munajat antar hamba dan Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.